Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Ruang 3 Official ya. Untuk kali ini saya akan mereview lagi bangunan. Ini bangunan Eropa klasik ya, Eropa klasik dengan condong ke pilar-pilar yang besar ya. Jadi ini nanti ada beberapa foto juga yang menampilkan untuk bangunan-bangunan yang megah dan juga bisa menginspirasi bagi teman-teman semua ya. Ini lebih cenderung ke rumah-rumah yang ada pilar-pilarnya besar ya. Kalau misalkan saya lihat datanya yang sudah saya download kemarin itu ya. Oke, ikuti terus Ruang 3 Official. Kita akan membagikan seputar berbagai macam desain bangunan rumah ya, terutama ya. Jadi bisa menginspirasi teman-teman semua dalam membangun rumah. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas ya. Ini ada bangunan rumah ya, bangunan rumah 2 lantai ya. Ini depannya ini ada mobil Rolls Royce ya, ini Rolls Royce ini cukup besar ya. Jangan lupa ngopi ya teman-teman. Di pagi itu memang sangat-sangat menyegarkan ya. Jadi untuk bangunannya ini Eropa klasik ya teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua lagi butuh referensi itu kan, sebenarnya kalau misalkan ide bangunan itu sebenarnya kalau misalkan pengen lain dari yang lain itu, kalau kita bisa sering-sering lihat itu ada di ini ya, ada di Google itu kan, ada di berbagai macam search engine itu kan. Misalkan contohnya katakanlah teman-teman mau ngetik kata kunci gitu kan, rumah untuk desain Eropa itu kan, lebih baik teman-teman pakainya bahasa Inggris saja, ditranslate dulu aja. Jadi nanti itu kalau dari di Indonesia itu kan referensinya ya itu aja kan, tapi kalau misalkan pengen gaya yang sangat-sangat banyak itu kan, di luar negeri itu cukup banyak itu. Bangunannya aneh-aneh tapi bagus ya, contohnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke gambar berikutnya ya. Ini juga ada rumah. Ini fasilitasnya cukup luar biasa ya. Ini ada kolam renangnya ya di depannya. Ada ini, sekali lagi ada pilar-pilar ya. Ini dicondongkan ke pilar-pilar ya, pilar-pilar yang bagus besar ini, megah ini ya. Di sini ada kolam renang khusus untuk seperti kayak makan-makan gitu kan ya. Jadi berendam sambil makan gitu kan, seperti itu. Ini biasanya kalau di Bali itu namanya saya lupa. Ini ada restoran itu kan, restorannya menyajikan seperti ini ya. Jadi ketika tamunya mau makan itu di sini, jadi pakai seperti berendam dulu, nanti ada meja yang diantarin di kolam seperti itu ya. Ada keasikannya tersendiri ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini konsep bangunan bebas lagi ya teman-teman. Ini ada di tengah-tengah hutan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua punya rumah, dia ada di Tegal ya, di Tegal atau di hutan itu kan ya, di sawah, di perpetakan, di ladang itu kan, yang masih ada banyak pohon-pohon dan lain sebagainya. Teman-teman barangkali mau jauh dari hiruk-pikuk perkotaan yang sangat macet dan lain sebagainya itu kan, bising gitu kan, sepertinya ini bisa dipakai untuk referensi teman-teman semua dalam membangun rumah ya. Apalagi kalau sudah di hutan seperti ini kan, tenang banget kan kalau dilihat kan. Jadi dari nuansa pencahayaannya juga sangat-sangat bagus, bintik ini seperti ini ya. Ini bangunannya model bebas ini teman-teman, industrial bukan, tapi modern kontemporer lah seperti itu. Ini juga sekali lagi kalau di luar negeri itu mesti ada ini ya. Ini untuk itu terowong asap ya. Jadi karena di sana itu kan cuacanya sangat ekstrim ya. Jadi ketika sudah dingin banget itu kan bisa dilihat sendiri. Oke, kita lanjut. Ini juga ada rumah 2 lantai yang cukup besar. Ini saya pernah dulu gambar ya, hampir mirip seperti ini ya. Tapi mungkin nanti saya upload ya, mungkin sekitar 3 hari lagi lah, karena masih belum selesai ya, untuk rendernya itu masih belum selesai. Ini rumah kapal ya teman-teman, jadi ini modelnya rumah kapal. Jadi kalau misalkan teman-teman semua nyari bangunan, Pak, kalau misalkan mau nyari bangunannya seperti ini tuh gimana ya, ini kata kuncinya kalau di Google itu rumah kapal mewah 2 lantai, itu diketik aja mestinya nanti ada, namanya desain rumah kapal ya. Jadi antara bangunan ini dan ini itu sudah menyambung jadi satu seperti itu iya. Jadi untuk tengah-tengahnya ini juga ada kolam ya, kolam ikan ya ini ya. Dan juga ini pohon-pohon yang sangat bagus ya, seperti ini.
Ini pencahayaannya juga luar biasa bagus, ini terang dan juga mewah gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin bisa jadikan teman-teman referensi lah ya, ini ya cukup bagus ini. Kalau misalkan mau bangun rumah dengan tanah yang cukup besar, nah ini cocok ini ya. Nah ini juga sama, ini kalau untuk bangunan di tepi pantai ya, ini coba saya zoom. Iya seperti ini ya teman-teman, bagus banget. Ini kalau dilihat dari atas begini tuh kayak rumah di, kalau misalkan teman-teman semua sering main GTA dengan Grand Theft Auto yang 5 itu kan, rumah ini ada teman-teman di, kalau nggak salah di dekatnya rumahnya itu si siapa, lupa saya, yang tua itu kan, bukan Franklin, yang satunya itu loh, lupa aku ya. Inilah, jadi ini komplek perumahan mewah ya ini ya teman-teman. Ini kayaknya di California atau di mana itu kan. Iya seperti ini. Ini juga punya private pool ya, seperti itu. Ini di depannya ada danau apa pantai. Ini sepertinya pantai ya teman-teman, soalnya sudah luas banget ini. Iya. Nah ini juga ada rumah dengan desain kontemporer juga sama, gaya bebas ya, seperti ini. Ini juga ada kolam renangnya dan juga ini ada berbagai macam fasilitas ya. Ini sepertinya kayak villa ini ya. Nah ini juga ada kayak itu loh teman-teman, kalau misalkan teman-teman pernah ke Bali itu kan, ini kayak itu apa namanya, bartender itu loh yang biasanya bikin itu koktail dan lain sebagainya itu kan. Ini juga ada untuk tempat berjemur dan juga ini lantai 2-nya juga sama seperti ini ya. Ini sepertinya ya bisa digunakan untuk bisnis ya, ini ya bangunan seperti ini ya. Jadi bukan untuk rumah pribadi ya kayaknya ini ya, seperti itu. Jadi rumah untuk komersil. Iya. Ini juga di tepi pantai ya persis ya. Ini pasti untuk rumah itu ya, rumah untuk komersil. Entah untuk produksi film atau entah untuk santai atau entah untuk pesta dan lain sebagainya, ini cocok ya bangunan seperti ini. Oke kita lanjut lagi. Nah ini ada rumah ini bagus ini. Jadi kalau misalkan teman-teman semua punya tanah yang luas, pengen bangunan yang sangat-sangat bikin tenang dan adem gitu kan, ya ini pewarnaan seperti ini nih, kalem ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ini ada pancuran juga, ini seperti air terjun ya, air terjun taman seperti itu ya, bisa dilihat. Ini ada sekitar 3 lantai ya, dan di bawahnya ini ada garasi ya, garasi mobil, ada 3 pintu ini ya. Ini supercar ini ya, seperti itu. Ini kalau saya rasa ini punyanya Crazy Rich ya, ini sudah luar biasa kaya ini, seperti itu. Oke saya next ya. Ini juga ada bangunan lagi 3 lantai sama, ini kontemporer juga sama. Jadi kalau di luar negeri sana itu lebih cenderung suka yang kaca seperti ini ya, kacanya besar-besar gini ya. Tapi gini teman-teman, kalau untuk ini sebenarnya kalau di luar negeri itu sudah ada antisipasi agar supaya nggak sampai kena efek rumah kaca itu kan, karena kan sekarang ini sedang itu tadi ya, apa namanya, gencar-gencarnya itu loh, agar supaya orang-orang meminimalisir efek rumah kaca itu kan bahaya ya. Jadi bagi itu loh, bagi kestabilan bumi itu kan, seperti itu, agar nggak sampai itu kan di Antartika sekarang kan ada gunung es yang sudah mulai mencair itu kan, karena efek rumah kaca itu kan. Jadi maka dari itu kemarin tuh sebenarnya ada ya penemu yang bisa bikin lapisan kaca ini nggak sampai bikin pantulan, sehingga efek rumah kaca itu bisa diredus gitu loh, seperti itu. Tapi saya nggak tahu itu masih atau sudah terrealisasi atau gimana ya. Tapi bangunan seperti ini kalau saya rasa ya, kalau misalkan teman-teman semua mau bangun rumah seperti ini ya itu tadi lah, ya harus ikut juga dalam itu tadi, supaya itu apa, minimalisir efek rumah kaca itu ya. Ya sebenarnya bangunan ini kalau dari segi bagus sih bagus ya, cuman kalau untuk itu tadi ya, lingkungan saya rasa karena full kaca seperti ini ya, banyak banget kaca. Ini juga punya kolam renang private ya, kecil ya, seperti ini. Oke kita lanjut lagi. Nah ini kalau untuk rumah tropis ya, tropis gayanya nih gaya-gaya ini ya, gaya-gaya bukan Skandinavia ya,
Kalau Skandinavia itu kan modelnya seperti ini ya. Kalau ya katakanlah ini tropis lah ya pokoknya, karena memang nuansanya nuansa hijau gitu kan, nuansa di pekarangan gitu kan. Ya kalau misalkan teman-teman semua punya rumah yang ada di ya lokasinya seperti inilah, mirip-mirip seperti inilah biasanya di pegunungan itu kan, cocok ini desain seperti ini cocok ya. Jadi ini nuansanya lebih ke kayu-kayuan gitu ya. Jadi bisa dilihat pilarnya ini pilar full kayu ini ya teman-teman, atau juga bisa pakai beton ya pembotonan, tapi nanti itu finishingnya pakai cat yang model-model seperti kayu itu bisa seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini juga ada gaya bebas ya, ini lebih ke cenderung ini ya, ini sepertinya untuk apa namanya pembesiannya ini pakai baja ini ya, baja hitam ini ya. Jadi kalau langsung teman-teman lihat dek itu kan langsung ini ya, langsung terfokus ke sini ya. Ini hanya untuk itu tadi ya, untuk kalau teman-teman semua itu biasanya dipasangi spandek gitu kan, tapi kalau di sana itu ya hanya untuk gaya-gayaan aja. Jadi ini full, jadi nggak pakai penutup lagi, ini hanya untuk gaya-gayaan aja. Jadi biar pemanis untuk bangunan ini. Ya kalau misalkan ini nggak ada sepertinya ya bangunannya ya kalau dilihat ya seperti ini lah, full kaca seperti ini kan. Ini ada kolam renangnya besar seperti ini ya, cukup bagus. Nah ini ada rumah, nah sekarang ini kan lagi musim-musimnya ini bangunan seperti ini ya teman-teman, tapi untuk satu lantai ya. Jadi kalau biasanya di perumahan-perumahan itu kan ada garis-garisnya seperti ini ya. Ini sebenarnya contoh dari luar negeri ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman sering menjumpai rumah-rumah seperti itu ya. Ini model Amerika klasik ini ya, bisa dilihat. Ini ada jacuzzi juga, ini untuk apa namanya berendam air panas gitu kan. Ada kayak ini ya. Kalau misalkan ada teman-teman ada kritik dan saran, atau misalkan penyampaian informasi saya salah ya saya mohon maaf, atau misalkan katakanlah ada masukan dari teman-teman semua nanti bisa di komen di kolom komentar ya, seperti itu. Oke, ini untuk bangunannya ini ya 2 lantai tapi punya berbagai macam fasilitas yang cukup memadai ya, bagus ini. Punya ini sebenarnya garasi ya, tapi bisa dimanfaatkan jadi ruang santai gitu kan. Terus ruang lantai 2-nya ini juga ada lantai 3. Lantai 3 ini biasanya di atap ini kan. Jadi kalau misalkan di Indonesia ini jarang ya dimanfaatkan seperti ini sebenarnya. Daripada kosong, daripada jadi rumahnya tikus, itu lebih bagus dijadikan kamar lagi teman-teman. Jadi kalau memang di luar negeri itu sana itu memang benar-benar memanfaatkan ruangan ya, seperti itu. Jadi orang sana itu lebih cenderung kalau misalkan ada lahan, masih ada lahan itu masih bisa untuk dimanfaatkan lagi seperti itu. Jadi kita lanjut lagi. Ini ada konsep bangunan yang ada kolam renangnya, ini sama ya persis ya. Ini juga ada pilar-pilarnya besar. Iya, ini pojokan juga ada kaca-kaca seperti ini ya, bisa dilihat ya. Ya kalau ini cocoknya untuk villa lah ya teman-teman. Kalau misalkan untuk rumah pribadi saya rasa masih ya dari segi perawatan juga memakan biaya cukup besar, karena nanti itu ini ya, karena untuk apa namanya lantainya ini juga sepertinya menggunakan granit yang besar ini ya, yang ukuran 1 meter lebih nih, 2 meteran ini yang custom itu kan sekarang ini. Iya ya, kalau ini kan rekomendasinya bisa bikin bangunan untuk villa aja ya. Kalau untuk pribadi saya rasa masih kurang untuk bangunan seperti ini. Nah ini juga ada, ini kalau ini cocok ini untuk rumah pribadi juga cocok, bagus sih mas ya. Juga biasanya kalau misalkan di perumahan mewah itu kan punya pagar-pagar yang tinggi, itu kan juga menjaga privasi itu kan. Jadi nggak sampai tetangga itu nengok masuk ke dalam sini lah. Jadi karena orangnya itu sepertinya kalau punya rumah seperti ini orangnya biasanya lebih ke tertutup ya, orangnya suka yang santai-santai dan juga rileks. Kacanya besar-besar seperti ini ya teman-teman, ini pun juga transparan semua. Jadi saya yakin nanti ini kalau misalkan pembangunan ini pagarnya saya yakin ini sudah di atas 2 meter lah besarnya, tingginya ya, seperti itu. Ini juga ada kolam renangnya ya kan. Kenapa kok
bangunannya pagarnya selalu tinggi ya, karena ini tadi menjaga privasi ini ya, karena sudah full buka-bukaan ini ya, seperti ini ya. Ini juga konsepnya kontemporer ya teman-teman, jadi bergaya bebas ya. Bisa dilihat ini ada balok dan kolom besar ya, ini kolom besar ya. Iya, seperti ini. Untuk biaya bangunan seperti ini cukup besar ya, memakan biaya yang cukup besar, karena memang dari segi pembetonan, dari segi struktur finishing dan lain sebagainya ini cukup luar biasa ya bisnya. Oke, ini bangunan terakhir ya teman-teman, bisa kita lihat ya. Ini bangunan bergaya bebas ya, ini juga ya bergaya bebas juga ya. Jadi ada di pegunungan ini kayaknya ya, karena naik ya ini ya, sepertinya tanjakan ya. Tanjakan ini dari akses masuknya. Ini ada tiga lantai apa berapa ini ya? 1 2 3 4 tambah 5 6 lantai teman-teman. Dan juga ini ada basementnya juga ya, sepertinya ya, ruang rahasia ya. Ini biasanya untuk keluarga besar teman-teman, jadi nggak mungkin hanya ditempati 1-2 orang tuh, sayang gitu, sangat sayang banget ya. Atau kecuali kalau misalkan punyanya selebriti atau pemain sepak bola yang kaya raya itu kan suka hobi untuk bikin bangunan yang super mewah itu kan. Tapi sebenarnya kalau seperti ini kan mubazir gitu kan, eman gitu loh, kalau misalkan hanya ditempati 2 orang 3 orang gitu kan. Sepertinya kalau ini ya bisa dibuat untuk komersil juga ya, kayak pesta pernikahan dan lain sebagainya di sini itu kan bisa. Dan juga ini kayaknya cukup ya untuk landasan helikopter ya, segini ini cukup ya kayaknya ya. Ini nanti tinggal diluasin aja, mungkin juga di sini pagar ininya, pagar pembatasnya dihapus saja. Jadi untuk landasan helikopter kayaknya bisa ini. Cocok ini kalau untuk pernikahan, untuk pesta dan lain sebagainya, ini bangunan seperti ini cocok ya. Dan bawahnya ini ada villa-villanya atau semacam hotel lah, ini cocok banget ini. Ini juga ada akses menuju ke sini ya, ini ada kayak semacam danau-danau buatan ini ya, buat santai, karena orang sana tuh suka yang ke perjalanan kalau di luar negeri sana tuh ke mall tuh malah jarang suka, karena orang-orang sana itu lebih cenderung suka alam. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menginspirasi ide-ide rumah yang akan dibangun, sehingga teman-teman semua dapat nyaman di hunian yang telah dibangun oleh teman-teman semua. Oke, ikuti terus Ruang 3 Official, kita akan selalu menyajikan berbagai macam informasi seputar desain rumah, desain bangunan dan lain sebagainya. Oke, salam sukses dari saya dan semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.